ada lagi reduktif eliminasi. Sama, ini juga ada istilahnya itu perubahan bilox ya, mengalami reaksi reduksi. Kemudian eliminasi berarti di sini ada pengurangan ligan. Dieliminasi ligannya. Lalu ada lagi reaksi metatesis ikatan sigma, nanti akan kita lihat ya, karena ini istilah baru ya. Lalu migrasi insersi. Nah, ini dia migrasi berpindah, insersi dia masuk gitu ya. Jadi dia pindah satu-satu di sini posisinya. Nanti akan kita lihat seperti apa. Kemudian ada 1,2 insersi dan beta hidrida eliminasi. Kemudian yang terakhir ada alfa, gamma, dan delta hidrida eliminasi dan siklologamasi. Tapi yang paling umum biasanya itu 1 sampai 4 ya. Oke, nanti akan kita lihat adik-adik untuk judul-judulnya. Oke, jadi ada 6 jenis reaksi yang akan kita bahas hari ini selama 2 jam ke depan. Kemudian nanti ada juga kuisnya, tapi kuisnya kita laksanakan mungkin malam ya. Oke, kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan, gunakan fitur raise hand, walaupun mungkin adik-adik berkegiatan lain ya, harapannya tetap fokus dengan kuliahnya. Jangan lupa mata kuliah LTSK ini SKS-nya ada 4, akan sayang sekali kalau mendapatkan nilai B, C, C, apalagi D. Gitu ya. Baik, kita mulai dari yang pertama. Jadi di sini kita mulai dari reaksi substitusi ligan. Nah, substitusi ligan pada senyawa kompleks organologam itu sama aja dengan ligan pada kompleks biasa, kompleks koordinasi yang sebelumnya yang pernah kita bahas ya. Jadi seperti yang tadi kita bahas bersama bahwa reaksi substitusi itu adalah reaksi penggantian. Artinya di sini ligannya kita ganti. Penggantian ligan ya. Oke, misalnya ini. Awalnya kita punya kompleks. Nah, ini adalah kompleksnya. Ini adalah kompleks kita. Kemudian dia bertemu dengan Y. Apa istilahnya kemarin Y ini? Ligan apa? Ligan datang ya. Atau kita kenal dengan entering ligan. Kemudian M itu mengikat X ya. Dalam senyawa kompleks kan itu terdiri dari metal dan juga ligan X ya. Ini kita kenal sebagai ligan pergi atau gugus pergi atau living group ya. Nah, kita lihat di sini menghasilkan MY. Nah, ini adalah kompleks yang baru. Kompleks baru dan X ini adalah ligan yang pergi. Ya. Nah, mekanisme reaksi substitusi ligan itu ada 3, ada disosiatif, asosiatif, dan pertukaran. Siapa yang masih ingat apa perbedaan ketiga mekanisme ini? Kemudian ya itu aja perbedaannya aja, nggak perlu memberikan contoh ya. Perbedaan ketiga mekanisme ini. Silahkan ada di sini siapa ini? Crescentia ya? Iya, Bu. Ya, silahkan. Iya, seperti apa? Izin menjawab ya, Bu. Ya, boleh. Kalau reaksi yang disosiatif itu dia ligannya datang gitu, Bu. Baru yang itu lepas. Nah, terus kalau yang asosiatif itu dia lepas dulu baru si ligan itu masuk lagi. Terus kalau pertukaran itu dua-duanya bisa langsung masuk gitu, Bu. Kayak dua-duanya bisa langsung masuk. ya gitu, Bu. Oke, Crescentia. Ada pendapat lain, adik-adik? Desi, silahkan Desi. Kemudian ada Juni ya. Izin masuk, Bu. Kalau dia yang disosiatif, itu ligan perginya akan meninggalkan kompleks sebagai penentu lajunya. Kemudian intermediate-nya itu dengan angka yang dapat terdeteksi, Bu. Sedangkan kalau dia asosiasi, ligan datangnya akan menempel pada kompleks sebagai penentu laju dan intermediate-nya itu dengan angkanya yang lebih besar
dan dapat terdeteksi. Sedangkan kalau dia pertukaran itu, ligan itu akan masuk menghampiri dan angkanya itu tidak dapat terdeteksi, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Desi. Jelasannya melengkapi ya. Juni, ada tambahan? Juni, silahkan. Maaf ya, Bu. Kalau disosiasi itu ligan pergi meninggalkan kompleks, ligan yang memutuskan baru mengikat ligan lain. Sedangkan asosiasi ligan datang menempel kompleks, ligan mengikat dulu baru memutuskan. Kalau pertukaran itu penggantian gugus pergi dengan gugus masuk terjadi dalam satu tahap. Oke, ya terima kasih Yuni, Desi dan Crescentia ya. Kalau kita rangkum ya secara umum, kita rangkum kalau pada mekanisme disosiatif, ligan X atau kita kenal dengan gugus pergi itu mekanismenya pertama dia meninggalkan kompleks. Sehingga kompleks misalnya awalnya dia dari oktahedral ya, oktahedral. Artinya di sini koordinasi 6 menjadi, kalau dia lepas ya, seperti yang disampaikan siapa tadi ya Desi, dia akan menjadi berkurang ya, lepas salah satu menjadi koordinasi 5. Dari oktahedral menjadi segitiga bipiramida. Kemudian barulah Y-nya masuk. Ligan Y masuk. Mekanismenya seperti itu. Jadi pertama X-nya lepas dulu, Y-nya masuk ya. Kemudian dia menjadi koordinasi 6 lagi dan balik menjadi oktahedral. Nah, ininya bisa kita deteksi ya. Tadi ya yang disampaikan oleh Desi ya, terdeteksi. Oke, ibaratnya kalau dalam nanti aja kesimpulannya. Ini yang pertama kalau mekanisme asosiatif, Y-nya menyerang kompleks ya, Y-nya dulu menyerang kompleks. Kemudian serangannya sangat kuat sampai X-nya lepas. X-nya pergi. Jadi mekanismenya awalnya kita punya kompleks yang oktahedral dengan koordinasi 6 ya. Kemudian karena diserang oleh ligan Y, awalnya koordinasinya 6, ligannya 6, sekarang koordinasinya menjadi 7. Kenapa ada 7? Karena ada Y yang masuk yang baru. Nah, sehingga dari oktahedral menjadi segi 5 ya, segi 5 bipiramida. Jadi segi 5 bipiramida. Kemudian ligan X-nya pergi, mekanisme yang kedua, dia akan menjadi kompleks yang oktahedral lagi. Oktahedral lagi artinya dia menjadi kompleks yang koordinasi 6 lagi ya, Adik-adik ya. Jadi ini mekanisme yang pertamanya X masuk dulu, ini plus X, baru Y-nya keluar. Ya. Oh, ini minus X maksudnya. Minus X baru plus Y. Kalau yang ini plus Y dulu baru minus X ya. Jadi masih ingat. Nah, ini juga bisa kita deteksi nih. Bisa terdeteksi zat antaranya atau intermediate-nya ya. Lalu ada lagi pertukaran. Kalau pertukaran ini bersamaan ya, bersamaan. Jadi kita punya kompleks yang oktahedral. Oktahedral ini plus Y sekaligus minus X di saat yang bersamaan. Jadi kita tidak bisa mendeteksi zat antaranya. Oke, terima kasih Crescentia, Desi, dan Juni. Itu ya kesimpulannya adik-adik ya. Jadi ibaratnya kalau dalam hubungan manusia gitu ya. Kalau mekanisme disosiatif itu awalnya mereka berpacaran ya, ada ikatan di antara mereka, kemudian mereka putus. Akhirnya masing-masing mendapatkan pasangan yang baru. Artinya putus dulu baru mendapatkan pasangan yang baru gitu ya. Tapi kalau yang asosiatif, mereka berpacaran misalnya ada yang berpacaran kemudian diseranglah oleh orang ketiga. Nah, yang seperti itu ya. Diserang oleh orang ketiga akhirnya tidak stabil. Sehingga harus memilih salah satu gitu ya. Kalau seandainya dia memilih si ligan Y-nya, maka dia akan melepaskan ligan X. Itu. Tapi kalau pertukaran itu putusnya sama jadian sama yang baru itu bersamaan waktunya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan silahkan adik-adik ya.
Nah, seperti yang pernah kita pelajari dalam kompleks biasa, mekanisme substitusi pada kompleks organologam, untuk mekanisme disosiatif, yang pertama ya, jadi tadi ini satu ini ada A-nya, cuma ada dua yang kita bahas. Satu yang disosiatif dulu, baru yang ini asosiatif ya. Kita akan bahas yang disosiatif. Coba saya. Oke. Bisa ya, bisa disimpan coretannya. Nah, ini adik-adik mekanismenya saya rasa tidak perlu saya jelaskan terlalu rinci ya, karena masih sama sebenarnya mekanismenya dengan yang sebelumnya. Jadi ML5X, nah L ini adalah kita kenal dengan spektator ligan ya. Spektator ligan. Kemudian X ini kita kenal dengan ligan pergi. Waktu itu M-nya ini adalah atom pusatnya, atom pusat. Kemudian dia menjadi Ml5 plus X. Nah, artinya X-nya pergi dulu. Kalau X-nya kalau mereka putus dulu, baru nanti mendapatkan pasangan baru, berarti mekanismenya disosiatif. Nah, awalnya koordinasinya M mengikat 5 ligan L dan 1 ligan X, total ligannya ada 6. Artinya angka koordinasinya 6 ya. Kemudian membentuk zat antara yang angka koordinasinya lebih kecil. Angka koordinasinya menjadi 5. Maka kalau zat antaranya lebih kecil daripada kompleks awalnya, itu dikatakan mekanisme disosiatif lepas ya. Kemudian Ml5 ini ketemulah dia dengan ligan Y, akhirnya membentuklah Ml5Y. Jadi kalau kita lihat di sini mekanisme totalnya Ml5 dengan Ml5 kita coret ya. Kita akan mendapatkan mekanisme umum mekanisme total itu adalah Ml5X plus Y menjadi Ml5Y plus X. Nah, ini adalah reaksi totalnya, tapi reaksi total kompleks ini memiliki tahapan ya. Tahapan pertamanya ini lepaskan X dulu, tahapan keduanya baru menarik Y. Oke, ini ada catatan penting untuk mekanisme disosiatif. Yang pertama, penurunan angka koordinasi zat antara, ya X lepas. Laju reaksi bergantung pada gugus pergi X. Ya, semakin cepat X ini pergi, berarti lajunya semakin cepat juga gitu. Nah, X pergi diikuti dengan Y yang menyerang ke kompleks. Zat antara dapat diisolasi, dapat kita isolasi. Nah, ini ya. Oke, adik-adik, ini adalah reaktannya. Ini adalah produknya. Ini ada zat antara. Nah, ini ada kalau di arah cekungan, artinya ada zat antara yang kita katakan stabil, cukup stabil di sini dan bisa diambil, maka ini bisa kita isolasi ya. Kalau tidak ada cekungannya, maka zat antaranya tidak dapat diisolasi. Oke, nah ini contoh reaksi yang mengikuti mekanisme disosiatif adalah penggantian ligan CO dengan trialkyl fosfat. Contohnya di sini kita memiliki tributil fosfat ya, tributil fosfat. Nah, ini contoh ligannya. Jadi nanti O-nya yang terikat ke atom pusatnya. Bagaimana mekanismenya, Bu? Gitu. Nah, mekanismenya ini mengikuti mekanisme disosiatif dia, ya. Jadi contohnya untuk yang CR, di sini CR diberikan apa namanya? Contoh. Awalnya kita punya CrCO6 dan kita berikan pelarut ya, sampai akhirnya CO-nya lepas dulu, CO-nya lepas. Nanti koordinasinya menjadi koordinasi 5 ya, koordinasinya menjadi koordinasi 5. Jadi pelarutnya ini hanya di luar kan ya, di luar kurung siku. Nah, kompleksnya adalah ini saja, melepaskan CO. Kemudian CrCO5 ini bereaksilah dengan ligan L, akhirnya CrCO5L plus pelarutnya. Jadi pelarutnya itu sebagai ligan lapisan luar ya, ligan lapisan luar yang menyeimbangkan muatannya saja. Jadi dia tidak terkoordinasi langsung ke atom pusatnya. Atau kalau nanti adik-adik, bagaimana Bu mekanismenya yang FeCO5 gitu ya. FeCO5 kalau kita mau ganti dengan ligan tertentu ya, dengan ligan L, kita tambahkan pelarut dulu, nanti dia akan membentuk kompleks koordinasi 5.
CO ini menjadi CO4 ya. CO4 berkurang dulu ya, tapi distabilkan oleh pelarut. Plus CO. Nah, baru yang ini bereaksi lagi. Cr CO4, jangan lupa kurung sikunya, pelarut, plus ligan L, dia akan menjadi Cr CO4L gitu. Plus pelarut. Nah, kalau kita tulis reaksi langsungnya gimana, Bu? Gitu, reaksi langsungnya gitu ya. Jadi ini habis. Sehingga reaksinya bisa kita tuliskan FeCO5 ditambah pelarut ditambah L menjadi Cr. Loh, dari Fe kok jadi Cr ya? Oke, kita anggaplah Cr ini, CrCO5. Cr CO4 ada L di dalamnya plus CO plus pelarutnya. Nah, ini pelarutnya kita temukan di kiri dan kita temukan di kanan. Berarti pelarutnya di sini sebagai, bisa dikatakan sebagai katalis ya. Dia membuat reaksi itu bisa berlangsung gitu. Kemudian CrCO4 ini itu sebagai zat antara. Oke, nah Dedek. Pada mekanisme reaksi disosiatif, ligan CO itu terikat sangat kuat pada kompleks oktahedral kalau 6 ligan CO-nya. Jadi kalau terikatnya sangat kuat, itu akan menyebabkan kompleks tersebut sukar mengalami reaksi substitusi ligan. Ya. Ligan CO-nya sukar untuk disubstitusi. Nah, bisa disubstitusi dengan dua cara. Yang pertama melalui proses termal ya, menggunakan peralatan reflux. Nah, yang kemudian melalui proses fotokimia menggunakan peralatan fotokimia. Artinya di sana ada pemanasan ya, pemanasan. Nah, biasanya kan reaksi-reaksi kalau dipanaskan pada suhu yang tinggi bisa berlangsung lebih cepat dibandingkan pada suhu ruang. Kemudian proses fotokimia artinya ada bantuan cahaya ya, reaksi kimia bisa berlangsung dengan ada bantuan cahaya. Nah, ini contohnya ya, Adik-adik ya, contohnya. Ini merupakan substitusi ligan CO dengan asetonitril ya, secara fotokimia. Namanya asetonitril. Jadi awalnya ligannya CO kita ganti dengan CH3CN. Nah, ini melalui mekanisme disosiatif. Kemudian apa saja yang kita perlukan? Yang pertama kita menggunakan lampu UV ya dengan jarak yang cahaya UV yang dekat. Kemudian menggunakan pelarut. Larutnya bisa THF, bisa asetonitril, bisa alkana, gas mulia, dan yang lain-lain. Nah, ini adalah gambaran peralatannya. Nah, peralatannya di sini kita menggunakan gas nitrogen ya. Gas nitrogen. Ini kita tidak perlu terlalu dalam saya rasa bahasanya. Nih, apa yang terjadi di sini? Yang pertama ada fotolisis dulu. Ada pemecahan molekul dengan adanya cahaya ya. Dengan adanya bantuan cahaya dari lampu UV ini. Nah, ini lampu UV-nya. Ini bisa memberikan energi sehingga terjadilah pemutusan ikatan. Kemudian pembuangan gas CO dilanjutkan dengan solvasi zat antara ya, dan terjadilah substitusi ligan. Mekanismenya sebenarnya seperti yang tadi ini. Oke, sekarang coba kita lanjutkan dengan latihan. Saya kasih waktu 5 menit. Nanti saya akan panggil adik-adik dengan cara adik-adik memperlihatkan hasil kerjanya melalui device-nya masing-masing ya. Misalkan sedang kuliah pakai HP, direkamlah di foto atau dibuka aja kameranya, diarahkan ke pekerjaannya. Saya kasih waktu 5 menit. Saya jelasin dulu ya. Reaksi penggantian ligan karbonil pada heksakarbonil tungsten katanya mengikuti mekanisme disosiatif. Reaksi ini berlangsung dalam pelarut THF dengan ligan masuk berupa trifenilfosfin.
Kemudian tuliskan mekanisme reaksi yang terjadi dan zat antara yang terbentuk. Nah, kira-kira bentuk ujiannya atau kuisnya ya seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba identifikasi dulu rumus kimianya. Heksakarbonil tungsten itu apa kira-kira rumus kimianya, Adik? Apa heksakarbonil tungsten? Yang bisa menjawab dengan benar satu orang ya, nggak usah ngikutin kuisnya, nggak usah ikut kuisnya, nilai kuisnya langsung saya anggap 100, tapi harus benar dalam waktu 5 menit gitu. Heksakarbonil tungsten apa rumus kimianya? WCO6 bukan, Bu? Iya, WCO6. Kita ganti dengan, ini pelarutnya THF ya, kita ganti dengan trimetilfosfin. Trimetilfosfin atau apa rumus kimia ligannya? P apa? P? PPH3. Iya. Oh, itu trifenilfosfin kalau PPH3. Kalau trimetil? PCH3 3 kali bukan, Bu? Ya, P CH3 3 kali. Aduh, nggak kelihatan tadi siapa yang menjawabnya. Oke, sekarang kerjakan siapa yang benar. Siapa yang benar nanti yang pertama menjawab ya. Nggak usah ikut kuisnya untuk kuis hari ini. Saya anggap langsung nilai kuisnya 100. Satu orang aja. Silakan 1439 sampai 1443.
Oke, ada yang mau memperlihatkan kerjanya, hasil kerjanya? Silakan raise hand ya dan buka kameranya. Nanti saya pin di sini. Oh, Desi, oke. Silakan Desi. Buka kameranya dan arahkan ya. Saya pin dulu. Nggak kelihatan Desi. Pas diperlihatkan hasil kerjanya. WCO6 tambah THF menjadi WCO6 THF plus CO. Oke, bawahnya kurang kelihatan reaktannya. Oke, WCO6 THF di luar ya kurungnya ya. Plus PPH, oh nggak ada, PCH3 tiga kali ya, salah rumus kimianya, menjadi WCO6 THF-nya hilang, dihilangkan. Oke, berarti PPH CH, oke. Ya, apa? Oke, terima kasih Desi ya, tapi ada salah nulisnya. PCH3 tiga kali aja. Nah, nilainya nggak jadi 100 ya, Des ya. Nilainya jadinya 95, tapi nggak usah ikut kuis. Tapi kalau mau tetap ingin ikut kuis biar dapat nilai 100 boleh. Baik, Ya. Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Nanti akan ada soal-soal lainnya kalau adik-adik mau mengerjakan dan benar, nanti saya akan berikan reward yang sama ya, kalau ikut kuis lagi. Kalau kita tuliskan, berarti mekanismenya yang pertama, WCO6, kita reaksikan dulu dengan THF ya, kemudian dia akan menjadi, nah ini jangan lupa kurung sikonya, WCO5, nah distabilkan dengan THF plus CO. Kemudian barulah WCO5 THF kita reaksikan dengan trimetylfosfin PCH3 tiga kali trimetylfosfin ya, menjadi CO5 PCH3 tiga kali plus THF. Oke. Nah, silakan ditulis di catatannya ya, Dar ya. Ini zat antara. Berarti di sebelah kiri kita punya WCO6 plus THF plus trimetylfosfin menjadi WCO5 trimetylfosfin plus THF ya. Dengan melepaskan CO satu lagi. Oke, itu ada ya untuk disosiatif. Kita lanjutkan ke mekanisme asosiatif. Nah, mekanisme asosiatif ini berkebalikan dengan yang sebelumnya disosiatif. Kalau disosiatif itu dilepas dulu, ya ini dia langsung nyerang. Ml5X ini kita punya kompleks dengan angka koordinasi 6 menjadi kompleks yang baru Ml5XY. Angka koordinasinya adalah 7. Itu ya bertambah. Oke, kemudian kedua Ml5XY, lepaslah si X-nya menjadi Ml5Y. Oke, berarti ini adalah reaktannya. Kemudian ini adalah entering ligan. Ligan masuk. Kemudian ini zat antara. Ini adalah produk. Ini adalah ligan yang pergi, gugus pergi. Gitu ya. Oke. Nah, apa ciri khas dari mekanisme asosiatif ini? Yang pertama, terjadi peningkatan angka koordinasi zat antara karena ada Y yang masuk. Kemudian, yang kedua, laju reaksi bergantung pada gugus yang datang. Siapa yang datang? Kalau yang tadi bergantung pada gugus pergi. Kemudian yang ketiga, Y yang menyerang ke kompleks diikuti X pergi. Lalu zat antaranya dapat diisolasi dan dapat terjadi pada kompleks kurang dari 18 elektron.
Tuh ya. Jadi biasanya itu kompleksnya yang 16 elektron. Ini reaktannya menjadi zat antara 18 elektron, balik lagi produknya 16 elektron. Bu, kenapa jarang terjadi pada kompleks yang lebih tinggi jumlah elektronnya? Karena kalau kita punya kompleks yang 18 elektron, dia akan menjadi zat antara yang 20 elektron. Nah, ini sukar untuk diisolasi. Nah, kan ini bisa diisolasi ya. Kemudian menjadi 18 elektron lagi. Ini kurang stabil. Nah, sehingga umumnya terjadi pada kompleks yang 16 elektron untuk mekanisme asosiatif. Sedangkan mekanisme disosiatif tadi terjadi pada kompleks yang lebih besar ya. Yang lebih besar. Lebih dari 18 elektron. Umumnya seperti itu. Tapi tetap ada juga yang kurang dari 18 elektron. Nah, ini mekanisme asosiatif. Contohnya, reaksi penggantian ligan trifenilfosfin pada kompleks iridium dengan trietilfosfin. Nah, ini trifenilfosfin kita ganti dengan trietilfosfin. Ya, bagaimana mekanismenya? Di sini tidak memerlukan adanya pelarut lagi karena ligan masuknya langsung menyerang. Ya, ini kita punya IR, ligannya 1, 2 dengan Cl, ini 1 juga Cl, kemudian 2 PPH3. Berarti angka koordinasinya adalah 4 ya. Kemudian zat antara 1 CO, 1 Cl, 2 PPH3, 1 PET3. Maka di sini angka koordinasinya adalah 5. Ya. Kemudian dia menjadi produk ini 1 CO, 1 Cl, 1 PPH3, 1 PET3. Berarti angka koordinasinya sudah balik lagi menjadi 4. Nah, ini adalah kompleks yang awalnya ini segi 4 datar ya. 16 elektron. Ini menjadi 18 elektron, balik lagi menjadi 16 elektron. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian di sini ada efek sterik ligan. Nah, seperti yang kita pelajari sebelumnya ya, adik-adik ya. Di mekanisme reaksi kompleks yang biasa, efek sterik ligan itu kalau ligannya sterik ya, ligannya sterik itu maksudnya ligannya yang steriknya besar, yang meruah ya, dia menurunkan laju asosiatif. Tapi dia meningkatkan laju disosiatif. Nah, ini contohnya nih, sudut kerucut dan konstanta disosiasi pada beberapa kompleks nikel gitu ya. Jadi kita punya kompleks nikel yang seperti ini. Nah, di sini ada istilah sudut kerucut. Kalau kita menggunakan trimetilfosfin atau tributilfosfin, ternyata sudut kerucutnya semakin besar, semakin ke bawah ya. Kenapa semakin besar? Karena jarak karena ukuran ligannya semakin besar juga. Jadi anggap ligannya ini sangat tambun, sangat besar ya. Ini ligannya sangat besar, maka antara ligan yang satu dengan ligan yang kedua itu akan semakin jauh. Semakin jauh. Akhirnya sudutnya ini akan semakin besar. Nah, ini kita namakan sebagai sudut kerucut. Sudutnya akan semakin besar. Nah, atau bisa kita artikan untuk tabel ini, semakin besar sudut kerucut menunjukkan bahwa ligannya akan semakin besar juga. Ya. Maka di sini adalah konstanta disosiasinya, disosiasi akan semakin besar ya, semakin besar. Artinya semakin mudah dia mengalami reaksi disosiasi. Kenapa, Bu? Gitu alasannya ya. Karena dia itu ligannya sudah sangat besar ya. Misalkan alkilnya itu bercabang-cabang sangat banyak, dia cenderung lebih mudah untuk melepaskan ligan ini, disosiatif ya, lepas dulu, daripada nambah ligan baru. Nambah ligan baru itu akan membuat sudut kerucutnya lebih besar lagi gitu ya. Akan bukan sudut kerucutnya lebih besar ya, membuat kompleks itu semakin apa ya, semakin
meruah lah gitu ya istilahnya ya. Kan antara ligan dengan atom pusat itu harus ada interaksi ya. Kalau dia terlalu ramai di sekitarnya, jadi interaksinya itu agak sulit interaksi dengan atom pusatnya. Itu efek sterik. Jadi efek sterik, ligan yang besar itu bisa mempercepat reaksi disosiatif, tapi dia memperlambat reaksi yang asosiatif, menurunkan laju asosiatif. Nah, kemudian yang kedua selain efek sterik ada lagi kekuatan Basa-Lewis. Apa itu Basa-Lewis? Kemampuan donor elektron ya, donor pasangan elektron. Semakin kuat sifat Basa-Lewis gugus datang, laju substitusi disosiatif kedua dan seterusnya pada kompleks koordinasi 6 ligan karbonil akan semakin rendah. Ini khusus ligan karbonil ya. Akan semakin rendah. Artinya misalkan kita punya MCO6 plus L. Mekanismenya disosiatif ya, mekanismenya yang disosiatif. Ini akan menjadi MCO5L plus CO. Ini adalah diso 1. Kemudian CO5L plus L lagi akan menjadi MCO4L2 plus CO. Ini adalah diso yang kedua. Nah, katanya laju substitusi disosiatif kedua dan seterusnya akan semakin rendah. Artinya laju 1 itu lebih besar daripada laju reaksi yang kedua. Kalau kita mau mengganti sampai 6 CO-nya, maka berlaku lebih besar dari laju yang ketiga, lebih besar daripada laju yang keempat, laju yang kelima, dan lebih besar daripada laju yang ke-6. Seperti itu. Oke, ini ada regiokimia istilahnya ya, untuk kompleks karbonil yang koordinasi 6. Nah, reaksi substitusi yang pertama, dia menyukai mekanisme yang disosiatif. Kemudian, reaksi substitusi kedua umumnya cis terhadap reaksi substitusi pertama. Substitusi ketiga umumnya fasial terhadap substitusi ke-1 dan kedua. Ligan CO dia memiliki efek trans ya, dia memiliki efek trans ligan CO. Oke, itu artinya tadi kita punya MCO6 plus L menjadi MCO5L plus CO mengikuti reaksi disosiatif ya, menyukai. Artinya ligan CO lepas dulu, barulah ligan L-nya masuk. Nah, ini ya untuk yang pertama. Untuk yang kedua, kita punya misalnya tadi mekanismenya yang kedua, kita punya CO, ini L, ini CO, ini CO, ini CO. Nah, plus L yang kedua, dia akan L yang kedua itu bisa masuk di sini atau masuk di sini atau masuknya di sini gitu. Yang penting dia cis terhadap L yang pertama. Tuh. Nah, yang ketiganya dia membentuk fasial ya. Fasial. Ingat apa namanya? Yang ketiga saya tulis di sini. Nih, ini misalkan ini CO, ini L, ini CO lagi, ini CO lagi, ini CO lagi. Nah, ini yang ketiga, ini plus L lagi, L-nya itu kemungkinan masuknya di fasial ya. Fasial itu yang membentuk segitiga sama kaki atau segitiga sama sisi. Coba dicari yang fasial strukturnya seperti apa. Ligan CO dia memiliki efek trans. Ini saya rasa tidak perlu dulu ya adik-adik ya. Atau nanti silakan dibaca sendiri untuk yang ini. Oke, nah ini contoh reaksi substitusi ligan. Coba tuliskan mekanismenya seperti yang tadi ya, mekanisme satu-satu. Ini kan dia melingkar, membentuk siklus. Coba dituliskan satu persatu mekanismenya. Ini adalah reaktannya.
Ini adalah produknya. Oh, ini reaktan, ini produk, ini zat antara. Oke, silahkan siapa yang bisa menuliskan tahap 1 dan tahap 2 reaksinya. Kemudian nanti sama ya, sama. Sama akan bentar, ini gimana ini ya? Sama nanti tidak perlu ikut kuis. Ada yang mau menjawab? Jawab sekarang. Mekanisme yang pertamanya apa gitu? Produk ini ya, produk yang ini ya dari. Ini awalnya seperti ini MCO5 minus. Kita substitusi ligannya ya. Bentar, mana ini reaktannya ini? Kalau kita lihat dari sini, kira-kira reaktannya yang mana ya? Reaksi substitusi ligan. Ini adalah reaktannya, yang ini reaktannya. Kemudian ini adalah produknya. Jadi dia memiliki beberapa zat antara. Jadi bisa kita tuliskan bahwa mekanisme reaksinya, kali tidak menjawab ya. Mekanisme reaksinya, yang pertama kita punya kompleks MCO6 ya. Kita ubah dulu dia menjadi kompleks MCO6 minus. Gitu, tambah elektron. Kompleksnya awalnya 18 elektron, sekarang menjadi kompleks 19 elektron. Mekanisme reaksi yang kedua, MCO MCO6 minus, kita buang satu CO-nya, nggak usah dibuang sini, dia akan menjadi MCO5 min plus CO. Mekanisme reaksi yang ketiga, barulah MCO5 min ditambah ligan L, dia akan menjadi MlCO5 minus. Ya, kemudian buang elektronnya. Yang keempat, MlCO5 min menjadi MlCO5 saja. Oke, artinya di sini kita melepaskan satu ligan CO ya. Jadi bisa dituliskan ini zat antara, dan ini zat antara. Ya. Kemudian ini zat antara dan ini juga zat antara. Ini zat antara, ini juga zat antara. Sehingga reaksi total dari reaksi bersiklus ini ya adalah MCO6 plus L menjadi MlCO5 plus CO. Seperti mekanismenya Dek ya. Oke. Tuh. Kita lanjutkan. Ini tidak perlu substitusi klaster. Oke, itu baru mekanisme reaksi yang substitusi. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, dengan senang hati saya akan lanjutkan.
Ada pertanyaan adik-adik? Belum ada? Kalau belum ada pertanyaan, kita coba break sebentar. Nanti 15.10 kita ketemu lagi ya. 15.10. Silakan break sebentar.
Oke, kita lanjutkan ya adik-adik ya ke mekanisme reaksi yang selanjutnya. Ada yang adisi oksidatif dan ada juga yang eliminasi reduktif. Oke, sini kalau kita lihat dari apa namanya itu, bentar ya. Dari judulnya ya, adisi oksidatif ya. Adisi oksidatif dan eliminasi reduktif. Ada adisi. Apa tadi artinya adisi? Penambahan, Bu. Ya, adisi itu adalah penambahan ya. Artinya di sini ada penambahan ligan. Penambahan ligan diikuti dengan oksidatif, diikuti dengan oksidasi daripada atom pusat. Ya, atom pusatnya mengalami oksidasi. Oksidasi itu biloksnya meningkat atau menurun? Meningkat, Bu. Ya, meningkat ya. Biloksnya bertambah. Kemudian ada lagi istilah eliminasi reduktif. Nah, kalau eliminasi ini pengurangan ya, pengurangan ligan. Pengurangan ligan. Reduktif di sini berarti terjadi reduksi atom pusat. Kalau atom pusatnya mengalami reduksi, artinya biloks atom pusatnya berkurang ya adik-adik. Nah, eliminasi atau pengurangan ligan ini juga berpengaruh pada angka koordinasinya. Ya, angka koordinasinya berarti angka koordinasi akan berkurang. Angka koordinasi berkurang itu menunjukkan jumlah ligannya yang semakin menurun ya. Kalau di sini kita katakan bahwa angka koordinasinya bertambah. Pertambahan jumlah ligan. Oke. Bentar. Oksidatif. Oke, mungkin saya sampaikan kriterianya dulu ya. Kriterianya dulu reaksi Oke. Kalau mekanisme secara umumnya, misalnya kita punya LNM ya, LNM untuk yang oksidatif plus AB, misalnya plus AB, nanti reaksinya bolak-balik ya. Nah, ke kanan itu reaksinya adisi oksidatif. Dia akan menjadi LNM A dan B. Kalau reaksinya ke kiri, itu adalah kebalikannya. Eliminasi reduktif. Nah, seperti ini ya adik-adik. Oke, kalau kita lihat di sini ada kompleksnya. Ini adalah kompleksnya. Ln ini kita katakan sebagai spektator ligan. M-nya ini adalah atom pusatnya. Dan biasanya spektator ligannya ini berupa ligan-ligan yang netral ya, berupa ligan-ligan yang netral. Contohnya HCE, ligan CO, kemudian NH3, H2O. Nah, lalu bertemulah dengan aktor ligan. Nah, ini AB-nya ini kita katakan sebagai
aktor ligan. Nah, aktor ligannya ini biasanya berupa pasangan ligan anionik. Ya. Dia berupa pasangan ligan anionik. Anionik ya, anion. Oke. Misalnya apa gitu ya? Contohnya pasangan ligan anionik itu adalah Cl2. Cl- gitu ya. Atau CH3I. Jadi yang ada ikatan Cl dengan Cl. CH3 dengan I. Nanti CH3-nya terikat ke metal, I-nya juga terikat ke metal. Sedangkan ikatan antara CH3 dengan I-nya akan putus. Nah, seperti itu mekanismenya, adik-adik. Oke, kemudian apa lagi yang berubah? Tentu saja bilangan oksidasi atom pusatnya akan berubah ya. Coba kita lihat di sini. Kita anggaplah bentar, saya coba ganti warna pulpennya. Kita anggaplah di sini kita punya Ln atau spektator ligannya tadi adalah ligan yang netral ya. Ligan yang netral. Kalau spektator ligannya netral di sini berapa bilox M-nya? Adisi oksidatif Boleh. Mikrofonnya terbuka, itu siapa itu? Oke. Coba kita lanjutkan lagi. Kalau spektator ligannya, spektator ligan yang kita punya tadi netral, bilox M-nya berapa? Netral ya, berarti L ini berapapun jumlah L, maka dia 0 muatannya. Berarti M-nya muatannya berapa? Biloxnya berapa adik-adik? Udah mulai nggak nyambung ini kayaknya. Kalau nggak nyambung saya kasih kuis sekarang nanti. Biar mudah saya ngoreksinya. Contoh nih, contoh ligan yang netral tadi adalah H2O ya. Misalnya saya punya M, ligannya H2O 6 kali. H2O kan ligan yang netral kan? Berarti bilox H2O-nya adalah 0. Maka bilox dari atom pusat M-nya berapa? 0 juga ya, Bu. 0 juga ya. Oke, berarti di sini bilox M-nya sama dengan 0. Lalu dia ketambahan ligan anionik, Cl-. Nah, Cl itu kalau dia anionik berarti Cl- dan Cl-. Itu ya. Contohnya A ini adalah Cl dengan Cl. Oke, kemudian dia akan menjadi Ln ya. M Cl2. Cl-nya ada 2. Tadi L ini ligan yang netral 0. Cl itu muatannya berapa Cl masing-masing? -1, Bu. -1. Kalau ada 2 Cl berarti -2. Berapa sekarang bilox M-nya? +2. +2 ya. Berarti M di sebelah kiri sebelah kanan setelah mengalami reaksi adisi oksidatif ya. Adisi oksidatif, biloxnya dari 0 menjadi 2. Artinya di sana terjadi reaksi oksidasi dan penambahan ligan. Tapi kebalikannya dari kanan ke kiri ya, dari kanan ke kiri terjadi eliminasi ligan AB dan juga reduksi daripada atom pusatnya dari +2 menjadi 0, ligan AB-nya putus. Gitu. Bisa dipahami mekanismenya? Perbedaan adisi oksidatif dan eliminasi reduktifnya bisa dipahami? Kalau belum paham disampaikan ya. Oke, coba kita bahas contohnya. Mekanismenya nggak usah terlalu dalam, nanti saya sampaikan ya. Nanti kalau adik-adik mengambil mata kuliah organologam baru mendapatkan mekanisme yang cukup mendalam. Oke, kita lihat di sini adisi oksidatif dengan hidrogen. Nah, biasanya ini dalam katalis kita kenal dengan reaksi dihidrogenasi. Ya, oke. M N ox di sini ya plus H2
katanya. Menjadi NOx plus 2, kemudian ditambahkan H dan H juga. Gitu ya. Artinya di sini NOx ini adalah bilangan oksidasi si M-nya, gitu ya, bilangan oksidasi M-nya. Artinya kalau kita punya M2 plus misalnya ditambah H2, sekarang dia akan menjadi H2 2 plus. Nah, seperti itu ya, Adik-adik ya. Berarti di sini bilangan oksidasinya meningkat. Artinya di sini bilangan oksidasinya ada positif 2. Di sini H2 itu -1. Kalau kita mengikuti aturan yang itu ya. Aturan apa namanya? H itu -1 ya. Oh, ini di luar. H itu -1. Kalau ada 2H berarti -2. Totalnya adalah -2. Berapa M-nya? M -2 sama dengan positif 2. Maka M-nya adalah positif 4. Ya. Ini terjadi oksidasi dari plus 2 menjadi plus 4. Artinya awalnya kita punya M2 plus menjadi M mengikat H, dan ini muatannya tetap 2 plus. Nah, gitu. H dia bermuatan -1 ya. Kemudian selain hidrogen yang sebagai AB-nya tadi bisa juga berupa alkil halida seperti yang tadi CH3I, bisa juga berupa aril halida ya. Kemudian bisa juga hidrogen halida. Kalau aril halida agak repot gambarnya. Kalau ini berarti HCl, HBr, HF, ya, gitu ya adik-adik ya. Oke, apa yang terjadi, perubahan yang terjadi kalau reaksi ke kanan, kita fokusnya ke adisi oksidatif dulu. Angka oksidasinya tadi bertambah ya. Angka koordinasinya juga bertambah, jumlah elektronnya akan bertambah. Ya, adik-adik ya. Jumlah elektronnya akan bertambah. Oke, kita lihat contohnya di sini. LNM plus XY. Nah, menjadi X-nya terikat ke M juga, Y-nya terikat ke M juga. Kalau kompleks ini kompleks 16 elektron, sekarang ketambahan 2 elektron. Satu dari X dan satu dari Y, jadi totalnya adalah 18 elektron. Gitu ya. Kalau tadi ligan L-nya ini 0, maka metalnya 0. Sekarang ketemu X dan Y-nya sama-sama -1, maka M-nya menjadi M plus 2. Oke, nah kemudian pertanyaannya bagaimana kalau seandainya ligan A dan B-nya ini adalah ligan yang rangkap 2 dan rangkap 3. Gitu ya adik-adik ya. Maka akan mengalami pemutusan ikatan hanya satu saja. Rangkap 2 sekarang di sini tinggal tunggal. Rangkap 3 menjadi rangkap 2. Nah, ini yang pernah saya sampaikan di kelas Selasa kemarin ya, kita tuliskan di papan tulis. Oke, kemudian katanya oksidatif adisi memerlukan logam pusat yang berkoordinasi tak jenuh. Koordinasi tak jenuh itu artinya belum optimum ya, belum maksimum. Kenapa? Karena oksidatif adisi di sini kalau kita lihat dia mengalami penambahan ligan ya. Seandainya koordinasi 4, dia akan menjadi koordinasi 6. Kalau nanti koordinasi 6, dia akan menjadi koordinasi 8. Seandainya kompleks itu maksimum koordinasinya 6, dia tidak akan mengalami reaksi oksidatif adisi. Kenapa? Maksimal ligannya itu adalah 6. Kalau dia mengalami oksidatif adisi, artinya akan ketambahan 2 ligan baru. Dia tidak bisa ketambahan ligan lagi karena sudah maksimum ligannya 6 ya. Jadi ini reaksi oksidatif adisi ini memerlukan logam pusat yang koordinasinya belum jenuh ya. Tak jenuh. Oke. Nah, ini metil iodida ya. Jadi CH3I seperti itu.
Nah, mekanisme reaksinya ada yang serempak, ada yang tak serempak untuk yang adisi oksidatif. Nah, kalau yang serempak itu yang seperti ini ya, adik-adik ya. Yang serempak. Kita punya kompleks dengan koordinasi 4, RH sebagai atom pusat, mengikat 3 ligan trifenylfosfin dan 1 ligan Cl, kemudian plus H2. Kalau mekanisme serempak, kedua-dua H-nya ini langsung terkoordinasi ke RH, tapi ikatan antara H dan H yang terkoordinasinya. Kemudian H dan H-nya akan putus, satunya ini ke RH, satu lagi ke RH juga, jadi gambarnya seperti ini. Strukturnya adalah cis ya. Produknya koordinasi 6. Ada lagi mekanisme yang tak serempak. Yang tidak serempak artinya dia satu-satu dulu. Nah, contohnya tadi kalau ini H2, kalau ini ligannya harus berbeda sifatnya, CH3I. Kalau H dengan H kan sifatnya sama, H dengan H. Mereka bisa langsung terkoordinasi ke atom pusatnya. Tetapi kalau CH3 dan I, dia berbeda. CH3 dulu, satu dulu, kemudian I-nya putus ya. Putus. Baru nanti I-nya masuk juga. Yang kedua, I-nya masuk juga menjadi ke sini. Nah, itu namanya mekanismenya yang tidak serempak. Kalau serempak langsung, kalau tak serempak satu persatu. Oke, kita lanjutkan ke eliminasi reduktif. Dia kebalikan dari oksidatif adisi tadi. Tinggal kita balik aja ya, yang tadi dari kiri ke kanan menjadi kanan ke kiri. Nah, itu sudah eliminasi reduktif. Nanti kalau ada diminta untuk menentukan mekanisme yang paling tepat, tinggal dilihat aja. Kalau jumlah ligannya berkurang, jumlah biloxnya berkurang, tidak ada penggantian ligan, berarti eliminasi dia. Tapi kalau jumlah ligannya sama, hanya berbeda ligan ya, awalnya karbonil menjadi trimetilfosfin, misalnya berarti itu substitusi. Kalau substitusi kita cek mekanismenya apakah asosiatif atau disosiatif. Nah, kalau nanti ligannya berkurang, biloxnya juga berkurang, berarti mekanismenya adalah eliminasi reduktif. Ya, mudah sekali untuk mengidentifikasi mekanisme yang terjadi pada reaksi-reaksi tersebut. Oke, eliminasi biasanya 2 ligan sekaligus. Kenapa? Karena ligan itu membentuk ikatan XY seperti ini. Angka oksidasinya akan berkurang. Angka koordinasinya juga akan berkurang. Jumlah elektron dalam kompleksnya juga berkurang. Ya, nah ini awalnya kita lihat kompleks ini, anggaplah N-nya ini adalah 4. Berarti angka koordinasinya adalah 6. Ya. Kemudian muatan atom pusatnya, angka oksidasinya adalah positif 2. Total elektronnya 18. Mengalami eliminasi reduktif, LNM-nya tinggal 16 elektron. Kenapa? X dan Y yang awalnya menyumbangkan masing-masing 1 elektron, putus sekarang. Jadi tinggal 16 elektron. Lalu angka koordinasinya tinggal N. N tadi kita misalkan 4 ya. Lalu angka oksidasinya menjadi 0 karena L-nya semuanya ligan netral. Gitu. Contoh ini ya, Adik-adik ya. Platina 4 18 elektron ya menjadi platina 2 ya. Oke, kita bisa lihat di sini yang putus siapa? Metil ini dengan H ini. Nah, ini yang lepas. Ya. Me kan CH3 plus H lagi menjadi dia CH4 putusnya. Jadi awalnya angka koordinasinya adalah 6, sekarang angka koordinasinya tinggal 7, tinggal 4 ya, jumlah ligannya tinggal 4. Oke, kemudian kita lihat jumlah elektronnya awalnya 18, sekarang menjadi 16. Gitu. Oke, saya minta adik-adik mengidentifikasi untuk reaksi ini, mekanisme apa yang berlaku untuk reaksi berikut dan disertai penjelasannya. Yang bisa menjelaskan dengan benar, tidak perlu ikut kuis, nilai kuisnya langsung 100. Saya kasih waktu 2 menit untuk menganalisa dan mempersiapkan kata-kata. 15.32, silakan raise hand yang bisa menjawab.
Sudah ada yang raise hand. Crescentia ya, silahkan. Saya mau coba jawab nggak apa ya, Bu? Oh iya, nggak apa-apa, jawab aja. Kalau menurut saya itu yang oksidatif, adisi oksidatif gitu, Bu. Karena di sini di hasilnya itu terlihat bahwa dia ada hasil yang berbeda gitu, Bu. Ada penambahan dari si ligannya gitu, Bu. Jadi yang pertama koordinasinya itu kayak ada 4 gitu kan, Bu. Terus habis itu dia ditambahin sama ligannya, nanti dia bakal jadi koordinasinya kayak yang tadi itu 5. Terus habis itu di akhir dia bakal ketambahan si H dari MECCH-nya sama ditambah PE T3-nya gitu, Bu. Mungkin kalau dari saya itu, Bu. Maaf ya, Bu, kalau salah. Oke, Crescentia. Tadi mekanismenya apa? Adisi oksidatif, Bu. Oke, adisi oksidatif. Oke. Kita lihat di sini angka koordinasinya berapa? Awalnya Ada 4 ya, Bu. 4. Kemudian produknya angka koordinasinya menjadi 6, Bu. 6 ya. Lalu bisa juga dilihat dari penambahan bilangan oksidasinya ya. Bilangan oksidasinya. Etilpospin itu ligan yang netral ya. Ini ligan yang netral, ini ligan netral, ini juga ligan netral, ini juga ligan netral. Kemudian ketambahan apa ini? H-nya ini -1, ininya -1. Sehingga bilangan oksidasinya dari 0 menjadi berapa ini? Crescentia. RH-nya. Ini -1, ini -1. Jadi -2 ya, Bu? Plus 2, Ibu. Plus 2, Bu. Menjadi +2 ya. Tara tadi membantu menjawab. Aduh, tapi Tara nggak menjawab dari awal. Oke, berarti dia RH-nya kan RH -2 sama dengan 0 ya. Berarti RH-nya adalah positif 2 biloxnya. Oke, Tara mendapat nilai plus saja seperti teman-teman yang lain. Crescentia nilainya 95 untuk kuisnya ya. Tadi nggak menyertakan biloxnya. Oke, 95 untuk kuisnya. Kalau mau kuisnya 100 boleh ikut kuis lagi. Kalau nggak mau ikut kuis nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Nah, ini kita lihat ya adik-adik rangkuman untuk yang adisi oksidatif dan eliminasi reduktif ya. Kalau adisi saja angka koordinasinya berubah ya. Ada pertambahan. Pasti angka koordinasinya ada mengalami penambahan, ya bertambah jumlah ligannya. Tapi kalau dia tanpa mengalami oksidatif, ya adisi saja, biloxnya tetap. Kalau ini disosiasi ya, ini bukan disosiasi ini ya, ini eliminasi maksudnya. Eliminasi artinya ada ligan yang kita kurangi. Kalau ligannya kita hilangkan, kita buang ya, kita eliminasi, kita putuskan, maka angka koordinasinya akan menurun. Jumlah ligannya berkurang. Kemudian kalau tidak mengalami redoks, ya tidak ada oksidasi dan tidak ada reduksi, berarti biloxnya tetap. Nah, lalu ada adisi diikuti oksidatif, ya, artinya ada penambahan ligan dan mengalami oksidasi, bilangan oksidasi atau pusatnya akan bertambah. Kalau eliminasi diikuti reduktif, penurunan angka koordinasi diikuti juga dengan penurunan bilangan oksidasi. Itu rangkumannya ya adik-adik. Oke, kita lanjutkan ke reaksi metatesis ikatan sigma. Yang ini enggak banyak, ini cuma 1 ya. Yang banyak itu yang sebelumnya. Nah,
ini merupakan reaksi pertukaran dua spesi. Mekanismenya adisi oksidatif diikuti eliminasi reduktif. Jadi gabungan yang tadi ya terjadi pada logam blok D awal tidak memiliki cukup elektron untuk oksidatif adisi. Jadi blok D awal itu artinya yang sebelah kiri yang jumlah elektronnya sedikit. Nah, ini contohnya. ZR ya dengan 2 ligan siklopentadienil, 1 hidrogen dan 1 metil plus H2. Nah, apa yang terjadi? Di sini ada adisi oksidatif ya. Nah, adisi oksidatif. Nah, ada adisi oksidatif di sini. Kita lihat kedua H-nya akan mendekat ke ZR ya. Mekanismenya yang serempak tadi karena H dengan H-nya sama. Nah, lalu apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi di sini H-nya akan membentuk ikatan yang lemah ya, yang terputus-putus antara H dengan ZR, H dengan ZR, H dengan metilnya, H dengan H. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita lihat bahwa metil ini CH4 ya, nggak konsisten dengan yang di sini ya. Ini CH3, ini masih CH3. Ini H dari CH3 itu masih ada sebenarnya. Nah, di sini ada H-nya. Di sini ada H-nya. Tapi kita fokusnya kepada yang adisinya ini. Makanya gambarnya yang hitam hanya yang adisi H2-nya aja. Nah, kemudian CH3-nya dengan H ini lepas. Ya, berarti awalnya ini adalah adisi dulu. Mekanisme yang ini adalah adisi dulu. Adisi oksidatif. Kemudian di sini baru eliminasi reduktif ya. Reduktifnya di sini. Menjadi ZR, ligan ininya tetap tidak diganti. H-nya dengan H ini adalah H dari H2. Sedangkan H yang awal dengan CH3-nya lepas sebagai CH4. Nah, itu merupakan gabungan antara mekanisme adisi oksidatif dan juga eliminasi reduktif. Prisma. Prisma Mbak Oh, nanti aku panggil Mbak Aku laporkan ke dosen walinya. 2021. LTSK, logam transisi dan senyawa koordinasi. Nggak usah aku sit-in bahau. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke reaksi insersi migratori 1-1. Ini ya. Oke, ini kita lihat kita ambil beberapa poin pentingnya aja. Nah, ini dia reaktannya ya, Adik-adik ya. Ini adalah reaktannya. Kemudian ini adalah produknya. Oke. Sini kita lihat apa sih yang sebenarnya berubah gitu ya. Spesi X ya, X-nya ini berupa hidrida, bisa alkil, bisa juga aril. Nah, bermigrasi ke ligan tetangga, misalnya karbonil, membentuk gugus asil ya. Membentuk gugus asil. Nah, kalau nanti ternyata X-nya ini adalah halida, berarti dia membentuk asil halida gitu. Bentar. Karena terputus ini di device saya yang satu lagi. Cek, masih terdengar suara saya? Internetnya kok putus ya? Halo, halo. Bisa mendengar suara saya? Masih, Bu. Masih ya? Bisa, Bu.
Bisa, baik. Kita lanjutkan. Oke, jadi si X-nya ini ya bisa hidrida, bisa alkil, bisa juga aril tadi. Berarti X-nya pindah, dia pindah dari awalnya dia terikat ke atom pusat sebagai ligan, sekarang dia pindah mengikat ligan CO yang di sebelahnya. Gitu. Nah, kenapa dia bisa pindah? Katanya dipicu oleh penambahan ligan. Jadi kalau ada ligan baru yang masuk, otomatis angka koordinasinya akan bertambah ya. Seandainya atom pusat tersebut sudah sangat meruah, ligannya sudah banyak, ketambahan ligan yang baru, maka dia akan sulit mengikat ligan baru tersebut. Sehingga pindahlah ligan yang lama mengikat salah satu ligan yang lain gitu. Jadi membentuk gugus asil ya. Seperti itu. Nah, ini contohnya Mn, coba kita gambarkan. Kita punya, saya gambarkan di sini aja ya. Atom pusatnya Mn. Dia mengikat 6 ligan. Ada ligan metil, kemudian ada CO, 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 CO. Kemudian ditambah dengan PPH3. Nah, ini kan sudah kita katakan jenuh ya, angka koordinasinya kan 6 ya, sudah maksimal untuk Mn. Kemudian kalau dia ketambahan PPH3, maka PPH3-nya ini harus menggantikan salah satu posisi daripada ligan-ligan yang lama. Tapi ligan yang lama tidak boleh diputuskan, artinya tidak boleh dilepaskan. Kalau dia dilepaskan namanya substitusi ya. Tapi ligan yang lama itu hanya dipindahkan. Nah, mana yang mungkin pindah? Kira-kira yang akan pindah itu CH3-nya atau CO-nya? Kalau kita lihat dari spesies X-nya. CO, Bu. CO, Bu. Iya, yang akan pindah itu adalah CO. Aduh, saya lupa cek tadi siapa yang menjawab. Yang pindah siapa tadi? Yang akan pindah? CO, Bu. Bu. Yang pindahnya CO. Yang bermigrasinya. Ya, Bu. Yang lain CO juga yang bermigrasinya. CH3 Iya, bukan? Bu. CH3 ya, Desi ya. Kita lihat spesies X, yang pindah kan X-nya yang pindah ke CO. Itu berupa hidrida, boleh alkil, boleh juga aril ya. Aril yang kemarin itu. Nah, ke tetangga. Misalnya pindahnya ke mana? Ke karbonil. Berarti si CH3-nya pindah ke sini. PPH3-nya masuk ke posisi CH3. Nah, nanti kita akan punya kompleks yang baru, yaitu PPH3 CO ini menjadi CH3. CH3-nya pindah. Nah, ini bukan gugus karbonil lagi, tapi dia jadi gugus asil. Gitu. Ya, jadi tidak ada ligan yang lepas, tidak ada juga perubahan bilangan koordinasi, tidak ada juga perubahan bilangan oksidasi. Ya, adik-adik ya, cuman pindah saja satu ligannya. Ingat yang pindah itu adalah H, alkil, aril ya. Ini gugus arilnya. Oke, bagaimana mekanismenya? Insersi CO ke dalam ikatan MX, boleh insersi CO ke dalam ikatan MX, atau migrasi X ke CO. Mekanismenya ada dua. Jika CO-nya mengalami insersi ke dalam ikatan MX, namanya migratory insertif. Kalau X-nya yang pindah ke CO, namanya insersi migratory. Insersi secara migrasi. Apa maksudnya insersi CO ke dalam MX gitu ya? Ini kita punya ligan CO, kalau dia menyisip ya, menyisiplah dia di antara ikatan M dengan X, namanya adalah migratory insertif. Kalau CO-nya yang nyisip di antara ikatan MX ini. Nah, tapi seandainya kalau X-nya yang pindah ke CO sini, namanya adalah insersi migratory.
Jadi mekanismenya ada dua. Insersi migratori. Nah, hasilnya tentu saja sama ya, hasilnya tentu saja sama. Oke, itu penyelidikan mekanisme reaksi yang mungkin. Yang pertama, mekanisme